Guys, this is not me. Ini AI. Sekarang gue bisa ngomong lancar bahasa Inggris. If I use this AI to talk in English, it will be... Yeah, and I can change my language to make content in English or other language. AI는 질병의 진단과 치료... Yang gua takutkan akhirnya terjadi, teman-teman. Coba kalian lihat ini. Langsung ya di depan komputer gua ya. Ini adalah foto aslinya gua nih, teman-teman. Jadi gua hanya duduk diam seperti ini, berdiri seperti ini, dan coba kalian lihat ini ya. Mau dapet cuan AdSense segini cuma dari konten AI kayak gini. Di sebuah rumah angker yang dikenal dengan kehadiran roh jahatnya, seorang pria bernama Alex nekat untuk tinggal sendirian demi membuktikan bahwa cerita itu hanya... Oke, selamat datang di channel ini ya teman-teman ya. Channel ini adalah tempat di mana kita akan membahas teknologi-teknologi terkini yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar tetapi belum sepenuhnya kita pahami. Apa itu? Yaitu label AI di Facebook, teman-teman. Nah, apa itu label AI? Bagaimana cara kerjanya dan apa manfaatnya bagi kita sebagai pengguna? Oke, kita simak video ini sampai akhir ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah kalian dalam memposting sebuah video nanti dikasih label AI atau tidak, nanti akan kita bahas ya supaya kalian tahu apa itu sebenarnya label AI di Facebook. Sebelum kita lanjut videonya, saya kasih sedikit gambaran tentang AI ya teman-teman ya. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence ya teman-teman. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, kemudian pengenalan gambar, dan teknologi AI ini diterapkan pada bentuk label AI. Jadi label AI adalah sistem yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menandai postingan kalian ya, supaya diberi label AI atau tidak. Jadi konten-konten ini bisa berupa teks, kemudian gambar, video, atau audio. Jadi ketika konten kalian nanti terdeteksi dengan AI, itu kita harus melabeli konten tersebut dengan label AI. Nah, ada beberapa fungsi untuk label AI di Facebook ini, dan kita akan membahasnya satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya fungsi dari label AI? Nah, yang pertama, peningkatan pengalaman pengguna. Label AI ini bisa membantu Facebook memahami apa yang disukai atau diminati oleh pengguna berdasarkan interaksi mereka dengan konten ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian berinteraksi dengan konten-konten yang kalian sukai, nanti AI ini akan mendeteksi interaksi tersebut ya. Kemudian misalnya jika kalian sering menyukai dan berkomentar pada postingan tentang olahraga, maka AI akan menandai minat kalian dan merekomendasikan lebih banyak konten-konten yang serupa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, moderasi konten. Label AI digunakan untuk mendeteksi dan menandai konten yang melanggar kebijakan komunitas Facebook. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Seperti ujaran kebencian, kekerasan, atau konten-konten yang mengandung pornografi dan lain sebagainya. Ketika nanti terdeteksi oleh AI, maka ini memungkinkan tim moderasi untuk bertindak lebih cepat atau bahkan menghapus konten-konten seperti itu secara otomatis ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyedia informasi tambahan. Jadi AI dapat memberikan deskripsi tambahan pada konten atau gambar atau video ya yang kalian posting, seperti lokasi, subjek yang ada di dalamnya. Nah, ini sangat berguna untuk pengguna dengan keterbatasan penglihatan dan penggunaan pembaca layar. Jadi ketika kalian membuat konten tersebut bisa terdeteksi langsung oleh label AI ini. Keempat yaitu pengelompokan konten iklan. Jadi ketika konten-konten kalian sudah
layak untuk mendapatkan iklan, maka pengiklan dapat menargetkan audiens dengan lebih tepat berdasarkan kategori konten yang disukai oleh pengguna, yaitu meningkatkan efektivitas kampanye iklan mereka ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya manfaat dari label AI ini sangat banyak. Jadi sekarang kalau kita posting video ataupun reels di Facebook, kita diharuskan untuk melabeli video kita dengan label AI. Kita coba buka di sini teman-teman. Di sosial media terutama Facebook ya. Dan sebelum Facebook mewajibkan kita untuk melabeli AI, di YouTube pun sudah ada ya teman-teman ya. Di YouTube kemudian di TikTok pun sudah ada untuk label AI ini. Kenapa kita diharuskan untuk melabeli konten kita dengan label AI, dan apa saja konten-konten yang harus kita berikan label AI? Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Jadi ketika kita posting sebuah video seperti ini teman-teman, kita coba posting sebuah video ya. Di sini kita akan memposting satu video seperti ini. Kita klik berikutnya, kemudian di paling atas sini ada label AI teman-teman. Nah ini adalah label AI. Jadi apa konten yang harus kita beri label AI seperti ini? Yang pertama adalah konten yang dibuat oleh AI ya teman-teman ya. Seperti contohnya ketika kalian membuat konten dengan menggunakan AI, kalian harus melabeli konten itu dengan label AI supaya nanti Facebook bisa membaca bahwa konten kalian itu dibuat oleh AI. Tetapi ketika konten kalian tidak dibuat oleh AI, maka tidak perlu kalian beri label AI. Nah, apa saja konten-konten yang harus kita labeli AI teman-teman? Ya, di sini untuk penjelasannya kita coba lihat. Jadi ketika konten kalian diedit menggunakan fitur AI dan dibagikan di Facebook, maka otomatis untuk postingan kalian itu nanti akan diberi label AI oleh Facebook jika terdeteksi konten kalian dibuat oleh AI. Apabila kalian tidak memberikan label tersebut, maka secara otomatis Facebook akan melabeli konten kalian sebagai konten yang dibuat oleh AI. Pada beberapa kasus konten akan dilabeli dengan watermark yang terlihat dan bertuliskan dibayangkan ya, dibayangkan dengan AI. Konten yang terdeteksi memiliki sinyal standar industri yang menunjukkan bahwa konten itu dibuat oleh AI akan dilabeli sebagai dibuat dengan AI. Ketika sinyal AI mendeteksi konten kalian bahwa kalau konten kalian itu terbuat oleh AI, lah itu nanti secara otomatis. Sekarang mari kita bahas manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya label AI ini. Nah, apa saja manfaatnya? Ketika kita pengguna, maka label AI ini membuat pengalaman menjelajah Facebook menjadi lebih personal dan relevan. Kita akan lebih sering menemukan konten-konten yang kita sukai dan minati. Biasanya AI akan mengelompokkan konten-konten yang kita sukai. Biasanya kita sering menonton video-video tentang musik. Nanti untuk konten-konten selanjutnya yaitu akan dimunculkan konten tentang musik seperti itu teman-teman. Selain itu, sistem moderasi konten yang ditingkatkan membuat lingkungan Facebook menjadi lebih aman dan nyaman. Kemudian bagi pengguna dan dengan disabilitas, label AI ini menyediakan deskripsi tambahan yang membuat konten lebih mudah diakses dan dinikmati ya teman-teman. Untuk pengiklan, label AI ini memungkinkan pengelompokan konten yang lebih baik sehingga iklan dapat ditargetkan dengan lebih tepat sasaran. Ini tentu sangat meningkatkan ROI ya teman-teman ya, atau return of investment dari iklan yang mereka pasang. Jadi kedepannya kita mungkin akan melihat label AI yang semakin canggih ya,
mampu memahami konten dengan lebih baik. Kemudian teknologi ini juga berpotensi digunakan di platform-platform lain ya teman-teman ya, seperti YouTube itu sudah ada sejak dulu. Kemudian TikTok juga sudah ada sebelum di Facebook ya teman-teman ya. Jadi untuk meningkatkan pengalaman pengguna ini, label AI ini sangat-sangat ya dibutuhkan lah. Nah, jadi untuk sedikit gambaran tentang label AI teman-teman, itu adalah sebuah teknologi yang mungkin sering kita abaikan ya, tapi sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membuat pengalaman kita di media sosial menjadi lebih baik. Dari peningkatan pengalaman pengguna, kemudian moderasi konten, dan juga label AI ini membawa banyak manfaat bagi kita semua ya. Terus ikuti perkembangan teknologi ini dan bagaimana ini membentuk masa depan kita. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.